Sepertinya Najwa Shihab merespon serangan Nikita Mirzani. Ditulis oleh Erika Ebener dari seaworld.com. Ya, menurut catatan Aji, serangan ke narasi ini adalah serangan yang paling masif ya terjadi sepanjang kami melakukan pencatatan atas serangan digital. Dalam tahun ini mulai Januari sampai September kami mencatat ada 8 serangan digital dan serangan terhadap narasi ini memang yang paling masif gitu ya. Jadi kami merasa prihatin, ini memang serangan serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu sebetulnya yang saya lakukan dan dilakukan oleh begitu banyak jurnalis lain. Menyuarakan apa yang kami anggap penting. Gak boleh begitu, kamu tuh smart, suara kamu tuh didengar. Jangan suka memprovokasi dengan bahasa-bahasa smart kamu. Udah tahu netizen Indonesia ini banyak yang sulit hidupnya, banyak yang terguncang karena COVID, akhirnya tidak punya pekerjaan, banyak pengangguran. Paling gampang diisi otaknya tuh sama bahasa-bahasa yang kayak begitu. Janganlah kita sebagai orang yang dilihat sama masyarakat banyak memberikan edukasi-edukasi yang menyesatkan masyarakat Indonesia. Najwa ini memang dikenal agak nyinyir ke banyak kebijakan pemerintah. Ya kan, katanya jurnalis, Pak. Ya memang salah satu kerjanya adalah mengkritik pemerintah. Ya, tapi ada kesan, dugaan bahwa Najwa ini pilih-pilih kalau mau mengkritik atau bahkan melakukan investigasi jurnalistik. Kalau kawan dekat, meskipun gubernur Jakarta misalnya, nggak akan disenggol-senggol kalau ada dugaan pelanggaran korupsi misalnya. Pagi-pagi saya menerima berita kalau Nikita Mirzani sudah menghapus unggahannya yang dia tujukan untuk Najwa Shihab soal omongan Najwa yang menyudutkan kepolisian. Sontak, para netizen pun ramai ngebully Nikita dengan berbagai ejekan dan lain-lain. Tapi bukan Nikita Mirzani namanya kalau dibully netizen terus ciut. Yang membuat unggahan Nikita heboh itu kan sebenarnya paragraf terakhir yang Nikita tulis di mana dia menggambarkan seakan-akan ada sosok perempuan yang berpendidikan dengan gelar sarjana tapi melakukan kelakuan yang tercela, yaitu menyeleweng dari suaminya. Si perempuan itu katanya menyeleweng dengan sosok laki-laki yang sebentar lagi akan jadi mantan gubernur dan berambisi untuk jadi presiden. Walaupun di dalam tulisan itu tidak menyebutkan nama siapapun, tapi netizen yang membacanya seperti otomatis menduga kalau sosok-sosok yang sedang kita bicarakan itu adalah Najwa Shihab dan Anies Baswedan. Apalagi kita semua tahu kalau Najwa Shihab yang dikenal sebagai host yang selalu membuat tamu yang diundang jantungan, sudah mengundang hampir semua tokoh nasional termasuk Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Ahok, tapi tidak mengundang Anies Baswedan. Spekulasi keengganan Najwa Shihab untuk mengundang Anies Baswedan di acaranya, baik di acara televisi maupun di podcastnya, membuat netizen berpikiran liar. Mulai dari tuduhan karena sama-sama keturunan Arab, jadi saling melindungi, hingga tuduhan telah terjadi affairs di antara mereka. Nah, hari ini postingan Nikita Mirzani yang menyentil Najwa Shihab hilang dari akun media sosialnya alias dihapus. Dan ketika netizen membulinya, dengan santai Nikita menjawab, "Lu kagak lihat gue tulis di bawahnya, #deleting soon." Jadi alasan Nikita menghapus postingannya itu karena memang sudah waktunya untuk dihapus. Nikita tidak memusingkan sedikit pun apakah Najwa merespon postingannya atau tidak. Sejauh ini Najwa memang tidak merespon, tetapi kalau tidak salah, di acara award kemarin, Najwa menerima penghargaan sebagai presenter terinspiratif. Event yang mengganjar Najwa dengan sebuah penghargaan seakan balasan Najwa untuk membungkam serangan Nikita Mirzani. Namun, lagi-lagi dikatakan Nikita, kalau award itu adalah award dadakan yang diberikan setelah Najwa diserang olehnya. Saya bingung, ini model peperangan macam apa sih? Di satu sisi, Nikita menghapus postingannya, di sisi lain, kubu Najwa mengaku tanggal 25 September 2022 kemarin, akun media sosialnya diretas. Nggak tanggung-tanggung. Yang diretas itu akun Facebook, Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Tapi, mungkin ada teori sudut pandang yang berbeda tentang kejadian ini. Teori ini hanya dugaan berdasarkan kronologi kejadian. Begini, sejauh ini, Nikita, walaupun urakan, tapi dia dikenal sebagai sosok yang berani berkata jujur dan benar.
Orang berurusan dengan Nikita harus mikir 3 kali karena Nikita ini koresponden banyak. Dia bisa tahu hal-hal yang umum tidak tahu, bahkan sering mengaku punya buktinya segala. Jangankan cuma Najwa Shihab, Bjorka saja peretas yang sempat menggegerkan Indonesia berani diancam. Seakan-akan Nikita punya direct channel ke grup The Anonymous, dewanya hacker dunia. Kalau kita baca di berita-berita tentang akun-akun milik kru Najwa yang diretas, itu ternyata tidak hanya 1 akun, tapi 4 akun di 4 media sosial berbeda. Saya bertanya, karena saya gaptek, apa mungkin seorang meretas 4 akun di 4 media sosial milik 1 orang yang sama? Karena kegaptekan inilah, saya malah menduga bahwa keempat akun kru Najwa yang katanya diretas itu sebenarnya dinonaktifkan atau bahkan ditutup. Hal ini karena mereka merasa di dalam akun-akun media sosial itu ada informasi rahasia tentang Najwa yang berhubungan dengan ancaman yang disasarkan Nikita yang mengancam akan membongkar rahasia Najwa soal check-in itu. Kenapa saya menduga seperti ini? Well, ini karena saya melihat gaya Najwa yang merespon serangan Nikita itu dengan diam. Tapi tiba-tiba dia menerima award, merespon serangan kedua Nikita soal check-in. Najwa masih diam tak bersuara tapi mematikan akun-akun media sosialnya. Gayanya mirip seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan, yang setiap kali dibully oleh netizen, besoknya akan bertebaran berita soal Anies Baswedan menerima penghargaan atas prestasi. Bingung kan kita? Tapi ini hanya sebuah teori saja, dibaca tapi jangan dipercaya. Begitulah kura-kura. Jadi, bagaimana menurut Anda? Telan ludah sendiri, viral, ucapan lawas SBY. Orang yang tuduh pemilu curang, dulu juga sering curang, SBY langsung kicep. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebuah video yang memperlihatkan ucapan lawas Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyinggung soal orang-orang yang menuduh pemilu curang, viral di media sosial. Video ucapan lawas SBY singgung orang-orang yang menuduh pemilu curang viral usai diunggah akun Twitter @tukangrosok_ seperti dilihat pada Rabu 21 September 2022. Dilihat video itu, tampak sepenggal ucapan SBY menyinggung orang-orang kerap menuduh pemilu curang. Menurut SBY, orang-orang yang menuduh pemilihan umum diwarnai kecurangan tersebut dulunya juga sering berbuat curang. Saya dan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang, itu dulu juga sering curang, ujar SBY dalam video lawasnya tersebut. Diketahui, pernyataan SBY baru-baru ini yang mengaku mendengar dan mengetahui adanya tanda-tanda pemilu 2024 curang menuai perhatian publik. Lantaran mengetahui adanya tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur, SBY pun mengaku siap turun gunung untuk mempersiapkan momen pemilihan umum tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, memang selama ini keluarga SBY tinggal di gunung mana? Kok sampai perlu turun segala? SBY pun menjelaskan alasan dirinya harus kembali turun gunung lantaran mendengar dan mengetahui adanya tanda-tanda bahwa pemilu 2024 mendatang tidak jujur dan tidak adil. Ia pun menjelaskan, kecurangan pada pemilu 2024 nantinya, yaitu pemilihan presiden, akan diatur sesuai keinginan koalisi pemerintahan. Adapun pemilu itu nantinya, kata SBY, hanya ada 2 pasangan capres maupun cawapres sesuai dengan kehendak dari mereka. Oleh karenanya, menurut SBY, Partai Demokrat selaku partai oposisi dari pemerintahan Jokowi jangan berharap bisa mengajukan capres dan cawapres di pemilu 2024 nanti. Sepertinya memang SBY tengah mengidap gejala post-power syndrome, yaitu suatu gejala psikologis yang biasa terjadi kepada orang-orang yang pernah berkuasa atau menjabat posisi tinggi dan sudah tidak menjabat lagi. Makanya nggak bisa tenang kalau nggak turun gunung. Sebuah video yang memperlihatkan ucapan lawas Presiden RI ke-6 SBY menyinggung orang yang tuduh pemilu curang, dulu juga sering curang, merupakan bukti konkret bahwa apa yang diucapkan SBY adalah suatu kebenaran. Pasalnya, melansir dari kompas.com, DPP PDI Perjuangan buka-bukaan soal kecurangan pemilu yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa di era kepemimpinan SBY, manipulasi DPT justru bersifat sangat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan, kampung halaman SBY. Beberapa poin tambahan lainnya adalah terjadinya kecurangan DPT yang terjadi di daerah Jateng, Jatim, DIY, Jabar, Banten, Sumbar, Sumut, Sulbar, hingga NTB.
Kedua, SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. Begitu juga dengan program BLT dan beras miskin atau raskin digunakan untuk kepentingan elektoral SBY, sehingga kenaikan suara Demokrat mencapai 300% pada pemilu kedua. Ketiga, Hasto mengatakan jika data-data hasil pemilu dimusnahkan. Di era SBY berbagai tim senyap dilahirkan. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Hasto juga menilai perekrutan mantan anggota KPU Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai kader Partai Demokrat adalah salah satu indikasi adanya kecurangan pemilu di era SBY. Nah kan, terbongkar juga laku busuknya SBY dan partainya. Untuk kesekian kalinya, tuduhan SBY terhadap pemerintahan Jokowi mudah dipatahkan. Dugaan adanya kecurangan pada Pilpres 2024 justru menjadi bumerang bagi elektabilitasnya sebagai mantan orang nomor 1 RI itu. Jadi makin kicep gak tuh SBY dan kambing congeknya? Atau jangan-jangan entar malah jualan narasi, korban dan playing victim memojokkan pemerintahan Jokowi? Ah, lagu lama. Jadi, bagaimana menurut Anda?